Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Kabu, kita lanjut membahas soal-soal penalaran umum. Di nomor 3, teman-teman, kita lihat keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya bergantung pada sarana penunjang satuan-satuan pendidikan. Atau di sini dana pengelolaan yang memadai gitu ya, teman-teman ya. Ini paragraf yang ada di paragraf 1 nih, teman-teman. Jadi ini adalah kalimat yang ada di paragraf 1. Jadi di nomor 3 ini diambil secuplik aja nih teman-teman, tidak semuanya gitu ya. Ini sama seperti nomor 1 sebenarnya di video sebelumnya nih teman-teman. Berdasarkan paragraf 1, sebenarnya panjang ya kalimatnya, ada panjang. Cuma di sini cuma saya tampilkan secuplik saja yang sesuai dengan soal di nomor 3 gitu. Berdasarkan paragraf 1, jika dana pengelolaan tidak memadai, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Jadi sebenarnya teman-teman, ini bacaannya adalah keberhasilan komponen sistem pendidikan dalam melaksanakan fungsinya bergantung pada sarana penunjang, satuan-satuan pendidikan, titik gitu ya. Kemudian nanti ada lagi tuh tambahannya, di situ ada sumber daya pendidikan, termasuk di situ ada dana pengelolaan yang memadai gitu ya. Jadi karena sarana penunjang satuan-satuan pendidikan salah satunya itu ada dana pengelolaan yang memadai, jadi di situ langsung saja ditampilkan dalam kurung itu ada dana pengelolaan yang memadai gitu ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan paragraf 1, jika dana pengelolaan tidak memadai, manakah di bawah ini simpulan yang benar gitu teman-teman. Ini berarti kan bisa kita pakai rumus-rumus penalaran umum teman-teman. Jadi kalau kita buatkan rumusnya gitu ya, maka di sini ada premis-premis gitu ya teman-teman ya. Keberhasilan komponen sistem pendidikan gitu ya teman-teman ya. Berarti yang ini nih teman-teman. Dalam melaksanakan fungsinya gitu ya. Nah ini bisa aja kita nyatakan dia adalah P gitu ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya ada bergantung pada sarana. Bergantung pada sarana penunjang satuan pendidikan, yaitu berupa dana pengelolaan yang memadai gitu. Berarti ini kita anggap adalah Ki misalnya gitu ya teman-teman ya. Nah di sini kan soalnya adalah jika dana pengelolaan tidak memadai gitu ya. Berarti kan apa? Ingkaran Ki gitu ya teman-teman ya. Berarti ini pakai modus tollens teman-teman. Nah, modus tollens itu gimana teman-teman? Premis satunya itu jika P maka Q gitu ya teman-teman ya. Kemudian premis 2-nya, jadi ini premis satunya. Nah, ini premis 2-nya dia ingkaran Q gitu ya. Kesimpulannya gimana teman-teman? Kesimpulannya adalah ingkaran P gitu ya teman-teman ya. Maka di sini kalau dia bilang jika dana pengelolaan tidak memadai berarti kan ingkaran Q. Berarti jawabannya adalah kesimpulannya itu ingkaran P. Berarti komponen-komponen sistem pendidikan tidak dapat berfungsi gitu ya teman-teman ya. Jadi udah pasti nih jawabannya adalah yang A ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Kita lanjut berikutnya. Baik teman-teman, kita lanjut di nomor 4. Seorang pakar tanaman hutan kota mengatakan bahwa pepohonan sangat efektif dalam menyerap polutan yang menyebabkan polusi udara. Salah satu pohon penyerap polutan adalah pohon trembesi karena berbentuk besar dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap karbon dioksida atau CO2.
Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti benar? Berarti yang sesuai dengan bacaan gitu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat yang pasti benar ya teman-teman ya. Kita lihat teman-teman pilihan A. Pohon trembesi yang berukuran kecil tidak mampu menyerap banyak CO2. Kalau kita lihat di sini, pohon trembesi itu gimana teman-teman? Pohon trembesi, dia bentuknya besar gitu ya. Kemudian memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap CO2 gitu ya. Jadi kalau dibilang pohon trembesi yang berukuran kecil tidak mampu menyerap banyak CO2, berarti tidak ada informasinya pada soal. Jadi salah ya teman-teman ya. Kemudian pilihan B, polusi udara akan menurun jika banyak pohon trembesi ditanam. Kalau kita lihat salah satu pohon penyerap polutan adalah pohon trembesi. Karena berbentuk besar dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap karbon dioksida. Berarti, kalau pilihan B, polusi udara akan menurun jika banyak pohon trembesi ditanam. Ini bisa betul nih, bisa pasti benar nih, kita pilih dulu nih. Ya gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang C, pilihan C, terdapat pohon selain trembesi yang mampu menyerap lebih banyak CO2. Nah ini nggak ada infonya ya teman-teman ya. Cuma dia bilang kan seorang pakar tanaman hutan kota mengatakan bahwa pepohonan sangat efektif dalam menyerap polutan yang menyebabkan polusi udara. Salah satunya pohon trembesi gitu ya. Tidak diinfokan terdapat pohon selain trembesi yang mampu menyerap lebih banyak CO2. Berarti ini salah ya teman-teman ya. Kemudian pilihan D, semua pohon yang efektif dalam menyerap polutan memiliki ukuran yang besar. Kalau di sini sih bilangnya pohon trembesi itu salah satu pohon penyerap polutan gitu ya. Karena berbentuk besar gitu ya. Dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap karbon dioksida. Kalau yang D, semua pohon yang efektif dalam menyerap polutan memiliki ukuran yang besar. Ini juga tidak ada dalam informasi soal tersebut ya teman-teman ya. Jadi salah. Kemudian pilihan E, udara akan menjadi lebih panas jika tidak ada pohon trembesi. Ini juga salah ya teman-teman ya. Karena infonya adalah pohon penyerap polutan itu adalah pohon trembesi karena berbentuk besar dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap karbon dioksida. Tidak ada info kalau dia tidak ada pohon trembesi, udara akan menjadi lebih panas gitu ya. Jadi ini salah juga ya teman-teman ya. Berarti yang pasti benar teman-teman, pilihan B, polusi udara akan menurun jika banyak pohon trembesi ditanam gitu ya teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik teman-teman, saya akhiri. Sukses buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.